Baik, saya kembali mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu jemaat yang saya kasih salam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bersama-sama datang ke tempat ini untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan. Rasanya masih ingin bernyanyi, karena bernyanyi adalah suatu ekspresi kita untuk memuliakan Tuhan. Kita mau Tuhan dengar apa yang kita harapkan di dalam hidup kita. Kita ingin menunjukkan suatu sukacita kita kepada Tuhan. Kita mau Tuhan dengar apa yang kita serukan begitu. Dan di dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan, syairnya begitu indah. Dan tidak kalah lebih pentingnya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Gembala Kurnia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita sebagai dasar renungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus. Di dalam 2 Korintus, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dalam 2 Korintus, pasalnya yang kedua, ayat ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Silakan Bapak Ibu melihat di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau memakainya Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Dan Tuhan pada saat ini kami mohon pimpinan-Mu untuk terus menyertai kami. Agar kami mengerti kerinduan-Mu untuk hidup kami. Tuhan tolonglah kami pada kesempatan pagi hari ini. Engkau juga yang menolong anak-anak-Mu Tuhan yang tidak bisa hadir. Mungkin ada kesibukan, pekerjaan, dan lain sebagainya Tuhan, jemaat kebenaran. Engkau yang terus menolong mereka, memberkati mereka setiap usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka Tuhan, Tuhan yang terus menolong. Tuhan berkesempatan pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya kembali mengucapkan selamat pagi untuk kita di tempat ini. Dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang mungkin saat ini menonton kita melalui live di Facebook dan juga Google Meet. Dan kita akan belajar dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Dan kalau kita lihat mulai dari ayat 13 atau 12 sebenarnya, dari ayat 12 di sini berbicara tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan begitu. Dia sedang membicarakan suatu respon dan juga
efek dari pemberitaan Injil yang ia lakukan. Ada yang meresponnya dengan baik dan ada yang meresponnya dengan tidak baik begitu. Tetapi bagi Tuhan, pemberitaan Rasul Paulus, pemberitaan yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di sana di Korintus adalah suatu hal yang berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu dia berkata, kalau kita lihat di ayat yang ke-14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi Tuhan menyertai Rasul Paulus begitu. Kalau kita lihat dari ayat yang barusan kita baca. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin kita merenungkan satu tema, yaitu respon manusia terhadap Injil. Respon manusia terhadap Injil. Oh Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa Rasul Paulus di sini sedang membicarakan suatu respon dan juga efek yang ia jelaskan di ayat ini mengenai penerimaan orang dan juga penolakan akan Injil. Dan menarik di sini Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus memakai suatu ilustrasi bau di sini, bau harum. Bau harum itu bau apa sih gitu? Biasanya bau parfum kan? Parfum itu kalau biasanya kita beli pasti cari bau yang kita sukai. Bau yang harum, bau yang enak begitu. Tetapi mengapa Rasul Paulus memakai suatu ilustrasi ini? Untuk menggambarkan itu. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Rasul Paulus hidup di zaman kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kalau kita melihat di sejarah bahwa setiap kekaisaran itu memiliki pemimpinnya begitu. Memiliki pemimpinnya, pemimpin perang dan lain sebagainya begitu. Dan ketika pemimpin perangnya dia pulang dari pertempuran, biasanya pemimpin perangnya itu di barisan paling depan, jenderalnya begitu. Jenderalnya itu pasti di bagian depan dan menunggangi biasanya kuda dan lain sebagainya di atas kereta begitu. Dan beserta mereka membawa suatu altar atau tempat untuk pembakaran begitu. Mereka membawa suatu tempat untuk pembakaran begitu. Dan di atasnya mereka membakar sesuatu itu, bebauan itu. Apa yang mereka bakar? Kalau kita lihat di dalam sejarah mereka membakar dupa begitu. Dupa itu sesuatu benda yang mereka bakar dan menciptakan suatu aroma yang wangi, suatu aroma yang harum. Kok begitu? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena tujuannya adalah ketika dupa itu dibakar, dupa itu mengeluarkan suatu aroma. Dan para tentara dan juga orang-orang yang mengikuti mereka di belakang begitu, mereka mencium aroma itu. Harum. Aroma itu harum. Dan itu menunjukkan kemenangan mereka. Jadi setiap mereka menang perang, mereka selalu melakukan itu. Dan Paulus tahu, karena Paulus hidup di zaman itu. Karena kita melihat bahwa surat 2 Korintus ditulis sekitar tahun 56 Masehi begitu. 56 Masehi. Sedangkan kerajaan kekaisaran Roma itu berdirinya itu sekitar 30 sebelum Masehi dan berakhir sekitar 476 Masehi. Jadi renggang waktunya. Jadi Rasul Paulus hidup di antara itu begitu. Hidup di antara jenjang waktu yang ada itu. Jadi dia mengetahui bahwa seperti itulah yang dilakukan oleh tentara Romawi pada waktu itu ketika mereka menang perang. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan,
kemenangan di dalam Yesus Kristus membawa bau yang harum. Tetapi, ada tetapinya. Di dalam rombongan itu, ketika mereka menang perang, mereka berjalan begitu. Dan yang paling di belakang, itu tawanan mereka. Yang paling belakang itu tawanan mereka, begitu. Tawanan perang. Biasanya tawanan perang itu sudah diikat tangannya dan diseret begitu. Mereka cium nggak bau tadi? Tentu aroma yang dibakar di depan itu, mereka menciumnya juga. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata bahwa bau kebinasaan bagi mereka. Jadi bagi mereka bau itu adalah bau kebinasaan. Tetapi bagi jenderalnya, bagi prajuritnya, bagi tentaranya pada waktu itu adalah bau yang harum, bau yang wangi, bau kemenangan. Tetapi bagi mereka, itu bau kebinasaan. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya mengajak kita merenungkan bahwa ada satu respon manusia terhadap Injil. Lalu, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Apa saja respon manusia terhadap Injil sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca? Kalau kita melihat dari beberapa ayat yang sudah kita baca tadi, minimal ada dua hal, yaitu ada dua respon manusia yang kita dapatkan di sini. Dan saya ingin mengajak kita untuk mempelajari dua hal ini. Sebenarnya masih banyak respon yang lain, tetapi ini adalah inti dari yang ingin saya bahas begitu. Yang ingin saya ajak kita renungkan. Poin pertama yang perlu kita renungkan adalah apa respon manusia terhadap Injil. Yang pertama adalah respon manusia yang menolak Injil. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan bagian pertamanya di ayat yang ke-16, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian. Ini adalah mengacu kepada orang yang tertawan tadi. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-15, di situ dikatakan frase yang terakhir, dikatakan di antara mereka yang binasa. Jadi ini adalah orang-orang yang terakhir tadi. Jadi ketika Rasul Paulus berkata, kami adalah bau kematian yang mematikan, itu berarti menuju kepada orang-orang yang tertawan tadi. Atau orang-orang yang akan binasa tadi. Dan Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus memakai ini karena Rasul Paulus tahu bahwa penolakan akan Injil itu adalah awal kematian dia di neraka. Penolakan dia akan Injil itu berarti dia menolak bagaimana Tuhan sudah mendesain keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena esensi dari Injil itu adalah Yesus Kristus. Jadi ketika dia menolak Injil itu, dia menolak tawaran yang Tuhan sediakan untuk keselamatannya. Ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, tidak ada satu manusia pun yang bisa mencapai Allah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelesaikan dosanya. Tidak ada. Karena tidak ada manusia sempurna di muka bumi ini. Oleh sebab itu, seseorang memerlukan Injil itu. Tetapi ada begitu banyak orang yang berusaha menciptakan keselamatan yang sesuai dengan dirinya. Misalnya dengan amal dan perbuatan. Ada yang berkata, oh saya bisa selamat dengan saya melakukan perbuatan baik. Oh saya bisa selamat ketika saya memberi sedekah. Tetapi Alkitab berkata apa? Coba kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam Titus. Di dalam kitab Titus. Di dalam kitab Titus pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-5, saya akan membacakan untuk kita. Pada waktu itu, ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi ketika seseorang berkata, oh saya bisa diselamatkan dengan saya beramal, dengan saya berbuat baik dan lain sebagainya. Itu Alkitab berkata bahwa itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Jadi dia perlu merespon Injil. Penolakan akan Injil menghantarkan dia terparkir di neraka. Mengapa dia bisa terparkir di neraka? Karena desain Tuhan ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, yaitu Yesus Kristuslah sebagai satu-satunya juru selamat. Tidak ada cara lain. Tidak ada pribadi lain yang bisa menggantikan manusia itu dihukumkan selain daripada Yesus Kristus. Itu sudah desain awal Tuhan untuk keselamatan manusia. Jadi ketika seseorang menolak Injil, artinya dia akan siap-siap terparkir di neraka. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan ke-10 berkata, sebab ketika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah suatu klaim kebenaran yang menunjukkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada satu jaminan yang akan kita dapat. Tetapi ketika kita menolak itu semua, maka seperti yang saya katakan tadi bahwa siap-siaplah untuk terparkir di neraka. Karena mengapa? Karena Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Dosa memang harus dihukumkan. Karena itu suatu pelanggaran yang manusia lakukan. Tidak mungkin manusia bisa bebas dari penghukuman itu. Manusia harus mengalami penghukuman itu. Tetapi anugerah keselamatan disediakan oleh Tuhan. Anugerah keselamatan Tuhan sediakan untuk manusia. Tergantung manusia mau atau tidak meresponnya saja. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, penolakan akan Injil di mana-mana. Kelompok seberang. Karena mereka tidak mau mengakui Yesus adalah juru selamat manusia. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Mereka berkata, Tuhan itu kok mati begitu? Kok Tuhan bisa mati? Bukankah Tuhan itu kekal? Kok Tuhan mati? Mereka tidak tahu bahwa kematian Yesus Kristus itu adalah desain awal Tuhan untuk keselamatan manusia. Karena di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, tanpa penumpahan darah itu tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oleh sebab itu Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa manusia. Masih ditentang juga. Kelompok seberang berkata, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus. Itu adalah pribadi yang diserupai. Kita tahu dari mana? Kita tanya, dari mana kamu tahu gitu? Dari mana kamu tahu itu bukan Yesus? Lalu mereka berkelit dengan berkata, coba lihat 7 perkataan Yesus. Kalau memang dia Yesus. Apa kata-kata Yesus di atas kayu salib? Dia bilang. Dia berkata, Eli, Eli lama sabatani. Hah, itu. Kata-kata itu. Kalau seandainya dia memang Tuhan, Yesus, yang dilahirkan dari Maria, yang dibesarkan di Bethlehem dan lain sebagainya. Dia menyebut Tuhan itu, dia menyebut Allah itu. Tidak mungkin pakai Eli, Eli lama sabatani, Eli, Eli. Nggak mungkin, dia pasti akan sebut Aba atau Bapa. Kok dia pakai Eli? Misalnya ini dipertanyakan kepada kita, apa yang kita jawab? Pak Yus sudah gini-gini. Pak Yus sudah tahu. Oh Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika
Tuhan berkata, Eli, Eli lama sabatani. Di situ dia menunjuk kepada ketritunggalan Allah. Dia menyebut Eli. Eli itu adalah dalam bahasa Syria atau Aram pada waktu itu adalah Allah. Tapi dalam bentuk jamak. Kalau seandainya Tuhan berkata Bapa, artinya hanya menunjuk kepada Bapa. Tetapi ketika dia berkata Eli atau Allah, itu jamak bentuknya. Artinya dia menuju kepada Allah Bapa dan Roh Kudus. Mengapa dia menuju kepada Allah Bapa dan Roh Kudus? Karena pada waktu itu di dalam suatu hal yang sangat menyiksa dia akan mati, menanggungkan segala dosa manusia. Dan Allah Bapa dan Roh Kudus meninggalkan dia. Oleh sebab itu dia berkata, Eli, Eli lama sabat. Mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan begitu terpuruk di situ. Tuhan begitu menderita di atas kayu salib. Tetapi ketika kita melihat hidup kita, sadarkah kita bahwa itu semua pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu lagi, seorang dokter Jakir Turun, kata Pak Sento bisa bilang gitu, Jakir Turun. Dia berkata bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada Tuhan sebut, ini aku Tuhan. Aku ini Tuhan, sembahlah aku. Ada nggak ayatnya? Nggak, saya tanya di tempat ini ada nggak ayatnya? Yang berkata ada? Tidak ada. Berarti benar dong. Kata Jakir Turun. Tetapi bagaimana kita melihat hal itu? Kalau kita berbicara mengenai keilahian Yesus Kristus, kemahakuasaan Yesus Kristus, kemahatahuan Yesus Kristus, itu sudah sangat jelas. Kita tahu bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi ketika kita dipertanyakan dengan satu lontaran pertanyaan anak kecil seperti itu, bagaimana sikap kita? Jadi kita perlu menjawabnya dari keseluruhan ayat Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang Yesus. Bukan hanya apa yang Yesus bilang, oh ini aku Tuhan, sembahlah aku. Bukan dengan kata-kata itu kita mengklaim dia Yesus. Tetapi penyataan di dalam Alkitab bagaimana dia dijanjikan dalam perjanjian lama. Dalam Yohanes pasal yang pertama yang ke-29, Yohanes Pembaptis merujuk, lihatlah anak domba Allah. Anak domba yang dijanjikan di dalam perjanjian lama sudah digenapi pada saat dia datang ke muka bumi ini. Dan dia mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, misalnya ada seorang profesor datang. Lalu profesor ini berkata, saya ini profesor loh. Kalian harus hormat sama saya. Misalnya seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa dia seorang profesor, dia perlu apa? Perlu buktinya. Masa dia bilang, oh saya dokter tapi penemuannya nggak ada begitu. Bisa disebut profesor nggak? Profesor itu kan menemukan sesuatu gitu. Misalnya kita tanya, ada nggak kontribusinya misalnya untuk di Indonesia? Gitu. Ada nggak kontribusinya untuk Indonesia? Gelar profesornya dapat dari mana, Pak? Tetapi dengan Tuhan kita, dengan Allah kita, Tuhan kita bisa melakukan mujizat. Tuhan kita bisa menyembuhkan orang. Tuhan kita juga bisa mematikan orang kalau dia mau. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita punya semuanya. Masih ragu Yesus adalah Tuhan? Tidak ada keraguan bagi kita yang taat dan setia kepada firman-Nya. Karena ketika kita membaca dari bagian-bagian kebenaran firman Tuhan, tergambar jelas bahwa begitu besar karyanya dalam hidup kita. Dia bukan hanya seorang profesor yang menunjukkan bukti-bukti bahwa dia seorang profesor. Bahkan dia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Profesor hanyalah menciptakan sesuatu yang ada untuk sesuatu yang lebih simple.
lebih sempurna lain sebagainya. Tetapi Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, respon manusia terhadap Injil. Ketika seseorang menolak Injil, ketika seseorang tidak mau percaya tentang Injil, ada begitu banyak alasan-alasan yang dilontarkan untuk melemahkan Injil itu. Tetapi kita berkata bahwa firman Tuhan hidup kekal. Firman Tuhan hidup kekal. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian kita. Satu lagu pujian kita dari nomor 183. Saya akan menyanyikan, Bapak Ibu silahkan menikmatinya. 183. Juru selamat ingin masuk. Selamat ingin masuk hatimu, mengapa kau membisu? Tak ada yang dapat memisahkanmu. Apakah jawabanmu? Sejak dulu dia menunggumu, sekarang dia tetap menunggu untuk melihatmu membuka pintu dan masuk di hatimu. Lagu ini memberikan kita suatu gambaran bagaimana Tuhan ingin masuk ke dalam hati kita. Tetapi respon kita, apakah kita mau menerima Dia? Apakah kita mau memasukkan Yesus Kristus di dalam hati kita? Apakah kita mau dikuasai oleh Yesus Kristus? Ini tergantung daripada respon kita semua. Ingat, penolakan akan Injil itu akan menghantarkan kita terparkir di neraka. Jadi aplikasinya bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, untuk poin yang pertama adalah kita perlu menerima Yesus Kristus saat ini. Anggap hari ini adalah hari terakhir kita untuk datang berbakti di tempat ini. Walaupun mungkin saya tidak tahu hari ke depan. Tapi katakan kepada hati kita, oh hari ini hari terakhir saya. Bayangkan ketika kita berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir kita. Pasti ketika kita bertemu dengan saudara kita, pasti maafin ya Pak ya, saya pernah salah. Pasti seperti itu. Sikap kita. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan pergi. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita melihat poin yang kedua dari respon manusia terhadap Injil. Poin yang kedua yang perlu kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini adalah yaitu respon manusia yang menerima Injil. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, itu adalah langkah awal keselamatannya. Itu adalah langkah awal keselamatannya. Dia sudah memiliki jaminan untuk hidup yang kekal. Mari kita membuka Alkitab kita kembali di dalam kitab 1 Korintus
1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita baca di ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Kita baca secara bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-3. Kalau sudah menemukannya, kita akan baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Amin. Jadi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus membawakan pengharapan kepada kita orang yang percaya. Bahwa penantian kita adalah kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Itu suatu pengharapan kita. Setelah kita menerima Injil, pengharapan yang terpenting yang kita miliki adalah kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Itu pengharapan yang paling penting. Kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Mustahil kita berkata, saya diselamatkan, terus kita bilang, saya nggak mau ikut Tuhan, nggak mau ke sorga gitu. Itu mustahil. Tetapi kerinduan ketika kita sudah diselamatkan adalah kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Pengharapan kita. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang berkata bahwa dunia ini hanyalah suatu ilusi. Benarkah dunia ini hanyalah suatu ilusi? Mereka berkata bahwa kalau kita mati ya matilah gitu. Apa benar demikian? Mereka berkata ya nggak ada neraka, mati ya mati gitu. Nggak ada sorga, mati ya mati begitu. Kita bayangkan, seandainya dunia ini hanyalah suatu ilusi, apa faedahnya kebaikan dan kejahatan? Apa faedahnya Tuhan mencatatkan firman-Nya untuk kita renungkan, untuk kita pelajari? Apa faedahnya? Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat kita di sorga. Untuk saya dan untuk Bapak Ibu di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Lambaikan tangannya yang sudah punya rumah di sorga. Amin. Kita mengharapkan suatu tempat yang indah di sorga. Karena ketika kita hidup di dunia ini adalah suatu persiapan kita kepada kekekalan. Persiapan awal kita kepada kekekalan. Oleh sebab itu kita belajar firman Tuhan. Kita merenungkannya. Kita melakukan perbuatan baik. Biar kita gak kelahi di sorga. Tapi gak ada kelahi di sorga ya. Tentu tidak ada. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Teman saya, dia cerita kepada saya. Bro, dia tanya saya. Di sorga itu ada rokok gak? Kan katanya sorga itu serba ada. Gitu. Saya juga agak pusing kan. Kemana ya? Iya ada, saya bilang. Ada. Korek apinya ada gak bro? Katanya. Nah, saya bilang, itu gak ada. Harus ke neraka dulu, saya bilang. Jadi untuk bakar rokoknya, dia harus ke neraka dulu. Pindah KTP dia. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dari cerita saya ini, kita dapatkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu, kita perlu berpikir,
Kita masuk surga kok ngerokok? Buat apa gitu? Bukankah Tuhan berkata, tubuhmu itu adalah bait. Bait Allah. Roh Kudus yang diam di dalam hati kamu. Artinya ketika seseorang sudah diselamatkan, hatinya sudah diterangi oleh Roh Kudus, maka rokok nggak ada gunanya lagi. Nggak ada faedahnya sama sekali. Kenapa? Karena kewargaan kita adalah kewargaan surga. Teman saya juga sering cerita sama saya bahwa kan di surga itu nggak ada artis-artis yang sering kita lihat di TV. Nggak ada Jupe katanya. Nggak ada Michael Jackson yang goyangannya ya menggemparkan dunia. Oh tenang bro, saya bilang. Tenang. Kamu bisa kok ke sana. Tapi susahnya saya bilang, kamu nggak bisa ganti KTP, saya bilang. Kalau kamu sudah di neraka, kamu tidak bisa ganti KTP. Siapa di tempat ini di KTP-nya DKI Jakarta? Tapi sudah pindah ke Bekasi gitu. Ada nggak di sini? Oh, Bapak ya. Dulu pindahnya enak ya Pak ya, bisa pindah ya Pak ya. Bisa gampang ya. Tapi kalau di sorga nggak bisa Pak. Kalau Bapak dari neraka mau pindah ke sorga harus melewati jurang maut. Ya kalau jatuh ke situ ya nggak bisa ditolong. Jadi efeknya adalah ketika kita sudah di dalam sorga, kita tidak ada keinginan untuk pindah ke neraka. Tetapi ketika kita sudah di neraka, itu tidak ada indikasi untuk kita pindah KTP ke sorga. Tidak bisa. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kita percaya setelah kita mati, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itulah pengharapan kita. Kita akan kembali bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kita akan hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Tuhan desain dengan begitu sempurna. Oleh sebab itu, hal terindah yang perlu kita lakukan adalah menerimanya dengan segenap hati kita. Seperti yang Rasul Paulus katakan di sini, dia menggambarkan seperti bau harum, bau kehidupan. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-16, bagian terakhir, dikatakan bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Orang Kristen yang sudah lahir baru, itu tergambar jelas dari sikapnya, dari tingkah lakunya. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata bahwa bau yang menghidupkan. Ada suatu aroma yang kita tawarkan kepada orang lain, yang orang lain bisa nikmati. Ada satu aroma yang indah yang orang lain lihat dari kehidupan kita. Adakah kita tempat ini sudah memulai memiliki aroma yang harum untuk keluarga kita? Lakukanlah itu. Karena Tuhan akan sangat-sangat berkenan kepada persembahan tubuh kita yang harum itu di hadapannya. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pancarkanlah aroma itu dari hidup kita, dari sikap kita, dari tingkah laku kita. Karena melalui itu semua, pancaran cahaya Kristus terlihat di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Kami sudah dapatkan bahwa Engkau
adalah satu-satunya juru selamat kami. Meskipun ada begitu banyak penolakan akan Engkau, tetapi kami sadar bahwa Engkau adalah pribadi yang sanggup menyelamatkan kami. Penolakan akan Engkau membuat kami sadar bahwa penerimaan akan Engkau adalah suatu sukacita yang besar. Di dalamnya kami bisa bersyukur atas keselamatan jiwa kami. Di dalamnya kami bisa menikmati berkat-berkat yang Engkau sediakan untuk kami. Bahkan di hari kebangkitan kami mengharapkan Engkau yang terus menyertainya, menolong. Tuhan, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, adik-adik kami, keluarga kami, yang belum diselamatkan, Tuhan Engkaulah yang mengetuk hati mereka. Membuka hati mereka, biarlah Engkau yang masuk di dalam hati mereka. Tuhan, buka kerendahan hati bagi mereka untuk menerima Injil-Mu. Karena tanpa pengenalan akan Injil, mustahil mereka bisa diselamatkan. Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu. Di hari-hari terakhir ini, kami hanya berharap kepada pertolongan-Mu, Tuhan. Karena di dunia ini semakin banyak orang jahat. Semakin banyak orang yang memakai nama-Mu dengan maksud-maksud yang tidak baik. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang benar ini tergema di seluruh dunia, agar banyak jiwa yang diselamatkan. Bapa di sorga, berkati juga jemaat-jemaat lokal di seluruh Indonesia. Yang pimpin Tuhan, agar tetap eksis untuk kemuliaan Engkau di sorga. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu yang kami pakai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.